Selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kimia. Namun sebelum kita mulai, seperti biasa kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Kita berdoa. Selesai. Adik-adik, minggu lalu kita sudah belajar mengenai ikatan kimia, dan ini selesai itu kita akan kembali melanjutkan dengan judul bentuk molekul. Ya. Atau biasa juga disebut geometri molekul. Jadi bentuk molekul bisa juga diartikan geometri molekul. Ya. Kita tahu bentuk molekul itu adalah letak atau posisi dari atom-atom dalam molekul. Mungkin atom pokoknya, atom pusat mungkin ada di tengah, baru ada di sekitarnya ada atom-atom lain yang letaknya berbeda-beda. Jadi itu sehingga membuat molekul itu seakan-akan mempunyai bentuk. Jadi ada satu atom di tengah pusat, kemudian di sekitarnya ada atom-atom lain. Mungkin ada satu atom pusat, ada ada dua atom lain di sekitarnya, 3, 4, bahkan sampai 5. Tergantung posisinya masing-masing, ya. Tuh. Sehingga dari bentuk-bentuk molekul ini kita bisa mempengaruhi sifat-sifat dari zat itu dengan adanya bentuk-bentuk ini. Kalau berdekatan, ya, letaknya dengan atom pusat saling berdekatan, itu kita sudah ikat, itu yang disebut dengan polaritas. Itu kemarin sifat-sifat elektron, itu ikatan kimia. Itu. Namun
kita harus ketahui bahwa bentuk molekul itu tidak bisa kita tentukan seperti biasa kita menentukan ukur meter, pakai senti, pakai apa, tidak bisa. Karena bentuk molekul ini hanya bisa dilakukan melalui percobaan dengan sinar-sinar ultra, sinar dengan macam-macam sinar untuk menentukan bentuk itu. Jadi tidak sembarangan kita, oh ya ini bentuknya segitiga, bentuknya lurus, linear, tidak. Semua melalui percobaan. Nah, kita belum ada. Jadi Bapak tidak akan bisa menjelaskan keadaan yang sesungguhnya karena kita belum punya alat di sekolah, bahkan di kampus pun belum ada. Nah, itu hanya di laboratorium yang lengkap bisa kita menentukan bentuk dari molekul-molekul suatu senyawa. Namun dasar-dasarnya ya itu saja yang kita ketahui, kita pelajari dasar-dasar dari bentuk molekul itu. Misalnya teori tolak menolak pasangan-pasangan elektron. Sudah pelajari tolak menolak pasangan-pasangan elektron. Atau biasa juga disebut teori domain elektron, yaitu teori tolak menolak pasangan elektron pada kulit terluar. Kita ingat yang berperanan di dalam ikatan kimia yang sudah membentuk satu molekul yang sangat berperanan adalah elektron pada kulit terluar yang biasa disebut elektron valensi. Itu yang elektron pada kulit terluar. Kalau Pak ingin tanya sama adik-adik, kalau atom itu mempunyai nomor atom 3, kira-kira elektron pada kulit terluar berapa? Ya, terlalu mudah toh. Jadi kita sudah tahu elektron pada kulit terluar, elektron valensi. Jadi kalau nomor atomnya 3, berarti dia ada 3 elektron. Sedangkan posisi elektron kulit K 2, kulit L 8, kulit N 18, kulit N 32 dan seterusnya dengan menggunakan rumus 2N pangkat 2. Nah, kalau nomor atom unsur itu 3 atau nomor atom 3, berarti elektronnya 3. Jadi komposisinya, strukturnya 2, jangan lagi 8, cuma 3, 2, 1. Jadi elektron valensinya 1. Nomor atom 5, berarti elektron terluarnya yang pertama K 2, L nya 3, karena hanya 5 elektron.
sehingga elektron valensinya 3. Kalau nomor atomnya 11 berarti ada 11 elektron. Jadi kalau kita jabarkan 2, 8, jangan 18. 2, 8 sudah 10. Kalau nomor atom 11 berarti elektronnya 11. 2, 8, 1. Jumlahnya 11. 2 tambah 8, 10. Jadi elektron terkeluarnya 1. Itu yang disebut elektron valensi. Yang sangat berperanan pada ikatan kimia sehingga terbentuknya satu rumus kimia yang menimbulkan bermacam-macam bentuk. Itu yang kita pelajari dalam bentuk molekul. Sini dikenal ada yang kita ditulis yaitu F, S, E, P, R. F, V, ya, V, S, Z, E, P, R. Tuh. Valensi, sel, elektron, pasangan ya, pasangan. P pun pasangan itu maksudnya pasangan ya. Jadi pasangan repulsion ya, repulsion. Itu yang masuk dengan S, V, S, dan E, P, R. Itu ada di buku cetak. Kita bisa lihat di materi ya, itu share atau file repulsion ini R ya, repulsion ya. Tolakan mengakibatkan atom yang terikat pada atom pusat. Tolakan pasangan elektron yang terikat pada atom pusat, satu pusat nanti. Jadi arahnya itu masing-masing sedemikian rupa sehingga dapat membentuk yang disebut molekul 3 dimensi. Yang teratur dengan sudut-sudut ikatan dari pasangan elektron itu sangat teratur. Nah, dimensi yang teratur dan tertentu pasangan
sudut ikatan. Ada 5 macam. Ada 5 macam bentuk al-malakun. Pertama, malakul yang disusun oleh 3 atom yang berikatan. Nah, jadi satu di tengah, kemudian 2 terletak pada satu bidang membentuk garis lurus. Jadi ini atom tengah, jadi satu atom pusat yang terikat dengan 2 atom yang lain, dan 2 atom itu terletak pada satu bidang yang lurus, membentuk garis lurus, sehingga bentuk pertama ini biasa disebut bentuk linear. Bentuk linear, garis lurus, jadi bentuknya hanya 180 derajat. Itu bentuk linear. Jadi bentuk sudutnya linear. Jadi misalnya BF2, B di tengah, kiri kanan F. Boron flow, boron dan flow B F2, ya. Di tengah ini B, ini garis lurus, jadi 180 derajat, bentuk linear. Bentuk garis lurus dan membentuk sudut 180 derajat. Bisa mudah itu. Bentuk pertama linear, BF2, BH2, ya. Kemudian bentuk segitiga datar dengan sudut berbentuk segitiga sama sisi. Nah, segitiga datar ini 4 atom. 1 atom pusat, 3 mengelilingi atom pusat itu, 3 atom yang lain mengelilingi atom pusat lain. Itu ada berbentuk segitiga datar dengan sudut ikatannya 120 derajat. Kita ingat kalau satu lingkaran itu 360 derajat. Kalau setengah lingkaran 180. Nah, kalau dia sudut 120 berarti cuma sepertiga. Sepertiga dari 360. Nah,
Jadi dia itu sudut yang dibentuk satu atom pusat, tiga atom lain mengelilingi atom pusat itu. Ingat pasangan pusat. Kemudian itu segitiga datar, ya, bentuk segitiga datar. Kemudian bentuk tetrahedron. Jadi tetra terdiri dari 5 atom yang berikatan, satu atom pusat dan 4 atom yang lain dengan sudut ikatan 109,5 derajat. Jadi misalnya CCl4, jadi atom pusat C dikelilingi oleh 4 atom Cl dengan posisinya berbeda-beda dengan membentuk sudut ikatan 109,5 derajat. Kemudian bentuk yang keempat, trigonal bipiramid. Trigonal bipiramid. Ya. Trigonal bipiramid. Ini bi itu 2, ya, bipiramid. Tuh. Adik-adik masih ingat kalau hewan herbivora, tuh, bivora, atau katak amfibi. Itu 2, B-nya itu menyatakan 2. Katak hewan amfibi hidup di 2 alam, air, darat. Nah, jadi ini kalau dimaksud dengan trigonal bipiramid, yaitu jadi bentuk molekul dari 2 bentuk piramida yang bergabung jadi satu. Piramida. Atom pusat dikelilingi oleh 5 atom lain. Dikelilingi oleh 5 atom lain. Itulah dimaksud dengan atom pusat yang dikelilingi oleh 5 atom lain. Nah, di sini sudut yang dibentuk (90 derajat). Sudut yang dibentuk 90 tetrahedral terdistrasi, ya. Kemudian
terakhir okta. Okta itu 8. Oktahedral. Bentuk molekul yang terdiri dari 8 bidang. Oktet 8, masih ingat? Jadi oktahedral 8 bidang. Bentuk molekul yang terdiri dari 8 merupakan segitiga sama sisi. Ya, sudah katanya juga 90 derajat. Dan bentuk sudut jadi ada 5 bentuk molekulnya, ya. Linear, bentuk segitiga, ya, tetrahedron, trigonal bipiramid, dan kelima oktahedral. Oktahedral itu yang membentuk 8 bidang, merupakan segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi, ya, dia 8 bidang, ya. Bentuk sudut dikata 90 derajat. Adik-adik, di dalam buku kimia itu ada kata hibridisasi. Hibridisasi itu adalah pengaturan elektron dalam satu orbital sehingga posisinya menjadi sama rata. Jadi kalau di dalam ikatan kimia, kata hibridisasi ini sangat penting, terutama juga dalam bentuk molekul. Jadi hibridisasi itu pengaturan kembali agar elektronnya sama rata tingkat energinya. Pak kasih contoh. Misalnya teman lihat atom C. Atom C ini nomor atomnya 6. Jadi dia ada 6 elektron. Adik-adik masih ingat? 6 elektron. Nomor atom 6, elektron valensinya berapa? 4. Toh 2, 4. Jangan 28. Mana? Ya, ini harus lihat ini. Ya. Jadi mereka satu, dua. Baru dua. Dua,
kan cuma 6. Kita mencari sekarang begini ya, sekarang dia elektronnya sini 2 sini iya begini. Jadi elektronnya yang belum berpasangan 2. Kita sudah pelajari elektron mengisi orbital satu persatu sebelum berpasangan. Tidak cari atau menurut aturan Hund. Masih aturan Hund, Pauli, Wow yang sudah dapat. Nah, jadi kalau dia mengikat CH4 sedangkan ini ya, elektron valensinya ya, jadi posisinya ada 4 toh, dan valensinya 4, keluar 4. Ini SP ya. Ya. Ini elektron telurnya 4 ini. Dua S2, 2 P2 itu elektron yang berada. Sedangkan yang belum berpasangan 2. Sedangkan ada 4H. Ada 4 atom H yang mau masuk di sini. Mau berpasangan. Cuma ada 2. Nah, untuk itu terjadi hibridisasi. Ini elektron 2 ini energinya sama. 2 ini sama tapi tidak sama dengan ini. Nah, jadi dia mengatur supaya semua tingkat energinya yang 4 elektron itu jadi sama. Jadi itu yang dimaksud pengaturan kembali agar elektron itu menjadi bentuk energinya sama rata. Kalau ini cuma perlu 2. 2 ini kemana? Ada 4, CH4. Ya, tadi kalau digambar C
tetrahedral. Nah, mungkin jadi begini dia. Nah, ada dua. Nah, dia berubah. Posisinya ini S, ini P. Jadi dia akan berubah elektron. Ini pindah dari tadi. Ini sudah ada dua. Ini dua. Satu pindah. Jadi sama ini. Sudah jadi sama rata satunya. Jadi yang elektron yang mengatur itu adalah satu dengan dua di P, satu di S, dua di P. Ini biasa disebut hibridisasi sp2. Artinya yang mengatur satu elektron di S dengan dua elektron di P. Jadi hibridisasi sp2 itu yang dimaksud dengan hibridisasi, itu ada di dalam bentuk molekul. Ini Bapak tidak akan menjelaskan mendalam karena adik-adik pasti bingung. Ini mengetahui itu juga hanya melalui percobaan. Jadi hanya sekedar adik mengetahui dasar-dasarnya. Ya, apa itu bentuk linear, bentuk oktahedral, trigonal piramid, jadi harus tiga, ya. Oktalapan, ya. Linear lurus. Tuh, kalau adik cuma hafal sampai di sana, dan nanti sesudah ini akan kita melanjutkan lagi mengenai larutan elektrolit dan non elektrolit. Ya, itu tadi sudah ketahui bahwa larutan elektrolit ialah larutan yang dapat menghantar arus listrik. Jadi tapi larutan dalam bentuk cair. Ya. Jadi mesti ingat larutan campuran yang homogen dari dua zat atau lebih homogen. Jadi campuran serba sama, serba merata. Toh? Toh. Tapi di dalam elektrolit tentu larutan yang cair. Bentuk lelehannya cair. Sebab larutan itu ada padat,
ada gas. Nah, pokoknya konsepnya larutan itu campuran yang homogen dari 2 zat atau lebih. Jadi misalnya gula dan air diaduk, homogen campurannya. Tidak bisa lihat lagi mana gula, mana air, karena campurannya sudah homogen. Tidak sama dengan air dengan kopi. Itu kalau dibiarkan 1 malam itu kopi, air yang dengan kopi itu atau 2-3 malam itu akhirnya kopinya mengendap. Berarti tidak homogen, masih terpisah. Tapi kalau air gula kasih biar aja 1 minggu. Tuh, tetap manis karena homogen. Kemudian itu dibilang 2 zat atau lebih ya. Jadi larutan itu jadi berarti ada pelarut dan ada yang terlarut. Kalau gula dengan air, pasti adik-adik akan bilang air pelarut, gula terlarut. Jadi istilah pelarut dan terlarut ini itu ada batasnya. Mana yang disebut pelarut, mana yang disebut terlarut. Jadi Pak kasih contoh. Gula 1 sendok teh kecil, air 1 gelas bisa biasa, campur gula, aduk gula, larut gula larut, air pelarut, gula zat yang terlarut. Gula larut dalam air, berarti air pelarut. Sekarang Pak balik, air 1 sendok teh, gula 1 gelas, taruh itu air. Bisa adik-adik bisa mengerti? Air 1 sendok teh, gula 1 gelas, campur, air masuk. Sekarang Pak tanya, adik-adik bisa lihat itu air sesudah ditaruh di gula 1 gelas berapa? Nah, ini ternyata airnya itu larut di gula. Nah, jadi bukan air pelarut, gula yang pelarut. Jadi disimpulkan, jadi begini. Adik-adik ada berapa orang? 12. Semua pakai blus semeja, laki-laki kemeja putih, perempuan putih, kan gitu. Rok abu-abu, celana abu-abu. Ada 1 siswa dari 12, ada 1 siswa laki-laki saja pakai kemeja ini.
Kalau orang lewat di depan kelas kan, pasti orang itu sama ini pakai kemeja putih semua, pakai putih semua, toh? Nanti ada satu kuning. Jadi yang dominan di situ adalah yang terbanyak itu putih. Sehingga dibilang semua pakai putih, ada satu. Ya, sama dengan air dengan gula tadi. Yang paling banyak itu yang disebut pelarut. Yang jumlahnya sedikit terlarut. Bisa bedakan air terlarut, air yang terlarut. Karena gulanya 1 gelas, cuma 1 sendok. Beda dengan air 1 gelas, gula 1 sendok, larut itu gula. Air lebih banyak dari gula. Jadi beda pelarut dengan terlarut itu hanya pada